Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Secara khusus dalam ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita kembali berjumpa bersama-sama. Sekalipun kita ada di tempat yang berbeda, tapi saya percaya kuasa Allah dinyatakan di rumah kita masing-masing. Sehingga saya di tempat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan ada di rumah saudara sekalian. Kita sama-sama menerima kuasa Tuhan, kita sama-sama menerima lawatan Tuhan. Dan saya percaya tatkala hati kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, maka Roh Allah hadir, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan sukacita bagi setiap kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, sehingga ada damai surga, ada sukacita, ada lawatan Tuhan yang ada dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri di rumah kita masing-masing untuk mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami ada dalam ibadah raya Minggu. Betul, saat-saat ini kami ada dalam PPKM, di mana kami ada di rumah kami masing-masing. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau Yehova Shammah, Allah hadir di rumah kami masing-masing. Allah melawat setiap kami, karena Tuhan melihat hati kami. Tuhan menjamah dan memulihkan setiap kami. Karena itu ya Bapa yang baik, kami mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami mau habiskan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, di dalam ibadah raya Minggu hari ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan memuji menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita bebaskan hati kita. Kita nggak mau jaim-jaim memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara, kita mau berantusias, kita mau semangat, karena ketika Tuhan ditinggikan dengan puji-pujian, maka lawatan Tuhan nyata, hadirat Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Bersama dengan tim Praise and Worship gereja kita, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau selalu melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu melayani, ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau.
hanya ku sembah Engkau, Yesus, ku sembah Engkau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Bersama katakan, ku rindu melayani-Mu. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu, Yesus. Hanya Kau kuat dan harap kami, Tuhan. Sembah Kau selamanya, katakan ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari bersama sembah Dia. Kami sembah Kau, Yesus. Hati kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Biar hari ini Kau yang melawat kami, Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya kami mau sembah Engkau, ya Tuhan. Kami mau besarkan dan agungkan nama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Agungkan namanya, Kau sungguh besar. Terima kasih Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Sembah Engkau, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat kedua belah tanganmu dan katakan, ku sembah Kau ya Allah, ku sembah Kau ya Allah. Kami tinggikan Kau Tuhan, nama-Mu selalu tiada lutut.
Tuhan Rajaku, Kau Tuhan Raja kami, Kaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami percaya hanya Engkau Yesus dan Raja kami Tuhan, Engkau Tuhan kami. Kami senang sekali Tuhan pada hari ini kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari yang setiap bersama-sama memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan amin. Shalom Jemaat GBI Global Bandung, senang sekali pada hari ini kita semua dapat bertemu kembali di ibadah online ini. Kita percaya dimanapun kita berada Tuhan pasti melawat kita semua, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Dengan segenap jiwa kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan. Dengan segenap hati dan jiwa katakan, segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji. Ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji-Mu, ungkapkan sukacita di hati. Bersama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji-Mu Tuhan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku. Mari angkat tangan kita, katakan tanganku memuji. Ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Kami percaya Roh-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari sambil bertepuk tangan. Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sambil bertepuk tangan katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib
Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat bersama-sama memuji Engkau. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau memiliki selalu keyakinan dalam hati kami bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam kami. Tangan-Mu yang memurnikan setiap kami Yesus. Kami mau nyatakan iman kami hanya mau setia selalu kepada-Mu Tuhan. Keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, percaya rencana yang terbaik hanya dari Tuhan. Terbaik, semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Kami
Terima kasih Yesus. Kami mau tetapkan hati kami untuk selalu menyembah-Mu. Kami mau tetapkan hati kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu tetap tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tetap mau percaya Tuhan penolong kami, Tuhan pembela kami, Tuhan penyelamat kami. Sehingga kami meyakinkan hati kami, pribadi kami, hidup kami bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Bapak bicara bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman. Urapan-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami di rumah kami masing-masing menerima lawatan firman Tuhan, sehingga membersihkan hidup kami, menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan di rumah kita masing-masing untuk kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan memegang Alkitab kita. Angkat tinggi di atas kepala, tanda kita percaya firman Tuhan di atas segala-galanya atas hidup kita. Dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik hidup dalam kuasa Allah. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam kuasa Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengaruniakan kepada setiap kita kuasa. Kalau kita tidak berjalan dalam kuasa Allah, maka kita sama saja seperti orang yang sedang bepergian dengan pesawat, mendapatkan sebuah tiket yang juga di dalamnya free makanan, tapi kita tidak mendapatkan makanan itu, saudara. Kita cuma bilang, ya udah saya beli aja, nggak apa-apa deh makanan itu. Padahal sedianya sudah diberikan sama-sama. Ketika kita membeli tiket pesawat, ada free makanan yang kita dapat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti bahwa hidup kita tatkala kita mengikut Yesus ada kuasa di dalamnya, maka hidup kita tidak akan gampang diombang-ambingkan badai. Hidup kita nggak akan gampang diombang-ambingkan masalah. Kenapa? Karena kita berpegang kepada firman. Firman inilah yang membuat kita mengerti bahwa kita memiliki kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa dari Allah. Amin saudara. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak tinggal dalam kekhawatiran, kita tidak tinggal dalam ketakutan, kita tidak tinggal dalam kecemasan yang berlebihan, akhirnya membuat kita susah tidur, membuat kita panik, membuat kita stres, akhirnya daya tahan tubuh kita menurun. Kita juga yang membuat itu, saudaraku. Pada akhirnya kita nggak sadar bahwa kepada saya dikaruniakan kuasa berdasarkan firman. Sama-sama saya bilang berdasarkan firman. Bukan perasaan. Karena kita hidup bukan pakai perasaan, kita hidup pakai perkataan firman. Karena itu selalu saya bilang ulang-ulang, deklarasikan firman dalam kehidupan kita. Banyak belajar, banyak mengingat firman. Sehingga akhirnya ketika firman itu kita ingat, kita renungkan, dan kita mulai perkatakan, disitulah ada kuasa. Amin saudara. Nah karena itu saya rindu setiap jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan tetap tinggal dalam kuasa Allah. Jangan sampai justru kita dijajah oleh karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan hari-hari ini. Karena kalau tidak kita dikuasai, sekarang menjadi keputusan kita mau dikuasai atau kita mau menguasai keadaan. Kita mau berada di atas masalah atau kita ditenggelam di dalam masalah. Itu kita yang memutuskannya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasalnya yang pertama,
ayat 12, Alkitab bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa. Sama-sama bilang sama saya terima Yesus. Sama-sama bilang sama saya terima Yesus. Saya punya kuasa. Amin. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa akan apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa dia? Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Haleluya. Jadi jelas kepercayaan kita dalam nama Yesus membuat setiap kita memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita anak, Alkitab bilang maka kita juga diberikan kuasa untuk memiliki hak waris daripada apa yang dijanjikan kepada Abraham. Karena apa? Karena kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi dasarnya ini saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa hari-hari ini yang kita perlu lakukan adalah hidup dalam kuasa Allah. Karena kita mengerti sedianya kita sudah diberikan kuasa. Hanya terkadang karena intimidasi, karena kelemahan-kelemahan, karena berita-berita yang menakutkan, mencekam. Akhirnya kita lupa memperkatakan berita sorga. Akhirnya kita mulai tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita lupa bahwa kepada kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada kuasa dalam hidup kita. Diberikannya kuasa. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau setiap kita sama-sama mengingat akan hal ini. Kita bukan orang biasa-biasa. Kita orang luar biasa yang memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena kepada kita telah diberikan kuasa. Amin saudara. Bahkan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 bilang begini. Tetapi kamu, lihat saudara, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Perhatikan, kapan Roh Kudus turun atas kita? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti confirm. Kalau orang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya, maka dia punya kuasa. Haleluya. Amin saudara. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita akan bersaksi. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa untuk bersaksi. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, ada kuasa dalam hidup. Jadi jangan pernah malu. Saya malulah bersaksi. Saya mah apalah, gak bisa saya bersaksi. Engkau punya kuasa untuk bersaksi. Engkau juga punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima warisan kerajaan sorga. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti sadar akan hal ini sehingga hidup kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh masalah. Kita berada di atas masalah. Lukas 10 ayat 19. Saya mau kita baca dulu ayat-ayat ini saudara dikasih dalam Tuhan sehingga dasarnya kuat. Bahwa kepada kita mengerti, oh iya saya bukan cuma pakai perasaan saya menerima kuasa. Tapi memang berdasarkan firman saya menerima kuasa. Berdasarkan perkataan-perkataan firman saya menerima kuasa. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya Yesus bilang, aku telah memberikan kuasa kepadamu. Lihat saudara, ketika Yesus memanggil murid-murid, maka kepadanya diberikan kuasa. Ini yang saya bilang, kita kalau sadar bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, kita kalau sadar bahwa hidup kita akan dipakai oleh Tuhan, saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan menjadi saksi Tuhan. Dan tanda-tanda itu, kuasa itu diberikan kepada orang yang mau melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Amin saudara. Sehingga akhirnya Yesus bilang, kepadamu telah kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakanmu. Yang pertama tadi kita belajar, kepada kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Janji yang diberikan kepada Abraham diberikan juga kepada saudara karena engkau tinggal dalam Kristus, sehingga engkau menjadi ahli waris dari apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Hal itu juga dijanjikan kepada saudara dan saya. Yang kedua, kita menerima kuasa akan apa? Kuasa untuk bersaksi. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan engkau akan menjadi saksiku. Tuhan bilang, siapa kita?
Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Siapa kita? Kita dipakai Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi saksi, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Beritakan Injil di tengah-tengah di mana engkau hidup, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam keseharianmu. Beritakan Injil. Beritakan kabar baik, bukan memberitakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Makanya selalu saya bilang, kalau engkau dapat postingan yang membuat imanmu bertumbuh, yang membuat imanmu bersemangat, bagikan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena orang-orang juga membutuhkan. Iya kan? Sederhana kok, kita di rumah, kita pegang handphone, kita pegang gadget, dan kita tahu ada berita yang mendengarkan, membuat kita sukacita, berita yang membuat kita kuat, berita yang membuat kita mendapatkan iman. Bagikan itu juga. Jangan cuma bagikan hal-hal yang menakutkan. Terlalu banyak berita tentang COVID yang menakutkan, sudah dikasih dalam Tuhan. Stop. Sekarang kita beritakan kabar baik. Beritakan masih ada Tuhan Yesus, masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Itu yang kita beritakan. Sehingga sosial media kita masing-masing dipenuhi berita dengan sukacita. Sehingga orang yang melihat dan mendengar mendapatkan kekuatan. Amin, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama, kita diberikan kuasa. Kenapa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita mencatat diberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi, menyampaikan kabar baik. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara berada, sampaikan kabar baik, sampaikan kabar sukacita, bahwa ada satu pribadi yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat dalam Lukas 10 ayat 19 tadi, kita diberikan kuasa apa? Tidak ada yang membahayakan kita. Oh haleluya. Tidak ada yang membahayakan hidup saudara dan saya. Ini perkataan Yesus, bukan cuma perkataan pendeta, saudara. Ini Yesus yang bilang, kepadamu kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakanmu. Katakan, tidak ada yang membahayakan saya. Rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupmu tidak akan bisa membahayakan hidupmu. Siasat-siasat orang untuk menjatuhkan, merugikan usahamu, dagangmu tidak akan bisa membahayakan hidupmu. Kenapa? Karena tanganmu dipegang oleh Tuhan. Haleluya. Ketika kita mendengar berita kabar sukacita ini, inilah kebenaran yang ada, saudara. Ketika kebenaran itu engkau dengar, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Makanya Rasul Paulus jelas bilang dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang terlalu parah yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Hanya sekarang kembali kepada kita. Maukah kita mengerti bahwa segala perkara aku dapat tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidupku? Maukah kita sadar? Amin, saudara. Jadi kita mengerti. Yang pertama, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita diberikan kuasa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau Tuhan pakai kita, maka Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan mempersiapkan kita. Tuhan memberikan alat-alat untuk melengkapi kita. Haleluya. Amin, saudara. Dan yang ketiga tadi kita lihat Lukas 10 ayat 19. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Makanya dengan kuasa yang dari Tuhan kita berkata, segala perkara, sama seperti Rasul Paulus katakan tadi, dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan kepadaku. Dia juga bilang begini dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Lihat, saudara. Sekalipun harus menderita, Rasul Paulus bilang, tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Dia berkuasa. Jadi kita mesti tahu dulu nih, saya punya kuasa, diberikan kuasa oleh yang empunya kuasa langit dan bumi. Kita diberikan kuasa. Hanya sekarang kita mau mengerti nggak? Kita mau sadar nggak? Kalau kepada kita sudah diberikan kuasa ini. Sehingga akhirnya dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, kita hidup dalam kuasa. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran. Dan kita percaya tangan Tuhan yang kuat, yang akan menopang dan memelihara kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau setiap kita hidup dan tinggal dalam kuasa. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh di tangan si jahat.
Makanya Alkitab jelas katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Kita ada di mana, saudara? Kita masih tinggal di dunia, saudara. Karena kita masih tinggal di dunia. Padahal dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Karena itu kita mesti sadar, kepada saya di dunia ini saya diberikan kuasa. Kenapa Tuhan berikan saya kuasa? Karena dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Sampai sini ngerti, saudara? Jadi bukan cuma iseng-iseng berhadiah Tuhan Yesus kasih kita kuasa. No, ada tujuan. Makanya jangan sampai jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen yang tidak punya kuasa. Kenapa sih ada orang Kristen yang percaya Yesus tapi hidupnya tenggelam dalam masalah, tidak menyadari bahwa hidupnya ada kuasa? Kenapa? Karena tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau? Bersaksi. Apa yang Tuhan mau? Memuliakan namanya. Sekalipun kita di muka bumi. Karena nanti Tuhan akan persiapkan. Nanti Tuhan akan sediakan yang terbaik. Tapi bagian kita mau dipakai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memberikan perlengkapan yang dahsyat dan luar biasa. Ya, jadi Tuhan mau setiap kita untuk tinggal dalam kuasa-Nya. Karena Yesus bilang seperti domba yang dilepaskan di tengah-tengah kawanan serigala, sepertilah itulah aku menyuruh engkau dan mengutus engkau. Berarti karena Tuhan tahu kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala, maka domba ini diperlengkapi dengan kuasa. Amin. Domba ini diperlengkapi dengan kuasa. Supaya apa? Supaya domba aman sekalipun di tengah-tengah serigala. Supaya domba aman sekalipun dikelilingi oleh serigala yang buas. Kita punya kuasa. Nah, karena itu saya pelajari begini, saudara. Kita mesti sadar dan kita mesti mengerti bahwa hidup kita bukan biasa-biasa. Sama-sama bilang sama saya nggak mau hidup biasa-biasa. Sama-sama bilang sama saya nggak mau hidup biasa-biasa. Amin. Karena kita hidup punya kuasa. Itu yang Tuhan mau. Tapi jangan lupa juga iblis mau kita dicekoki pikiran bahwa kita hidup biasa-biasa aja. Ya udahlah, saya jalanin hidup seperti inilah. Ya seperti inilah, biasa-biasa. No, hidup kita luar biasa sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Karena itu saya mau memastikan setiap kita umat Tuhan dimanapun kau berada hari ini, engkau punya kuasa yang diberikan sorga dalam hidupmu untuk memperlengkapi engkau tinggal di muka bumi ini, untuk dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita punya kuasa. Amin, saudara. Nah, saya pelajari karena kita telah diberikan kuasa. Ingat ya, karena kita telah diberikan kuasa, maka yang pertama, selalu ingat untuk use it. Gunakan kuasa itu. Jadi kalau kita mulai tenggelam dalam kecemasan, tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam kebimbangan, ingat dong, aku punya kuasa. Kepadaku telah diberikan kuasa. Akan apa? Aku adalah anak-anak Allah. Dan aku tidak perlu takut dalam ketakutanku. Aku tidak perlu khawatir dalam kekhawatiranku. Karena aku percaya malaikatnya dikirimnya untuk menjagai, menatangi hidupku. Dan aku percaya Tuhan yang memelihara hidupku. Tidak akan kekurangan aku sesuatu yang baik dalam aku mengiring Tuhan. Karena kita tahu siapa status kita. Amin. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah kok. Karena itu gunakan kuasa itu. Sama yang dari awal saya bilang kan, kalau ada seorang naik pesawat, dia dapat tiket plus meal, dapat makanan. Tapi dia tidak menyadari makanan itu, dia juga, aduh saya lapar dalam pesawat, saya mau beli makanan. Dia tidak sadar bahwa dalam tiket itu juga dapat free makanan. Sama kalau kehidupan kita tidak menyadari bahwa dalam hidup kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada kuasa, maka hidupmu akan dijajah. Hidup kita akan dijajah, kita akan tenggelam dalam ketakutan, kita akan tenggelam dalam kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Kenapa? Karena itu kemauan dunia. Dunia menawarkan ketakutan, dunia menawarkan kecemasan, dunia menawarkan kekhawatiran. Tapi ingat, kita punya kuasa. Kuasa apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Janjinya iya dan amin. Itu sebabnya selalu saya bilang, belajar untuk merenungkan firman. Karena dalam sinilah kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Sehingga saya bisa mengumandangkan, memproklamirkan, memperkatakan firman itu yang membuat saya kuat. Amin, saudara.
Sehingga akhirnya kita mengerti kepada kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu pakai kuasa itu. Sehingga akhirnya engkau tidak lagi tinggal dalam kecemasan yang berlebihan. Engkau tidak lagi memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Kenapa orang penuh dengan kebencian, sakit hati? Karena tidak menyadari bahwa kalau engkau punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, maka Tuhan juga yang akan pakai segala cara untuk mendatangkan yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa dalam rencana agung yang mulia dalam hidupmu. Sekalipun itu rancangan-rancangan orang jahat, Tuhan juga bisa pakai. Tuhan juga bisa pakai. Amin saudara. Karena itu saya mau pastikan, yang pertama, karena kita sudah diberikan kuasa, maka selalu gunakan kuasa itu. 2 Korintus 10 ayat 4. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat 4? Karena senjata kami dalam perjuangan, lihat, bukanlah senjata duniawi. Senjata kita bukan pistol, bukan golok, bukan parang, bukan celurit. Bukan. Senjata kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Iya kan? Kita diberikan kuasa. Kuasa itu sanggup meruntuhkan benteng-benteng, benteng kekhawatiran, benteng kecemasanmu, benteng sakit penyakit, benteng apapun juga yang membuat engkau bimbang, cemas, khawatir. Diruntuhkan dalam nama Yesus oleh kuasa Allah. Itu sebabnya hari ini, saya sangat excited sekali menyampaikan kebenaran. Karena kita mengerti, kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar bahwa saya sudah punya kuasa. Amin. Kalau kita punya kuasa, maka gunakan kuasa itu. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kepada kita telah diberikan kuasa, maka hiduplah dalam kuasa mengucap syukur. Tuhan sudah berikan kuasa sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu stop bersungut-sungut, stop komplain. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki setiap kita menyadari, dalam saya mengiring Tuhan, Tuhan bersama dengan saya. Kalau Tuhan bersama dengan saya, maka saya tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kalau saya tidak kekurangan suatu apapun yang baik, maka saya harus selalu mengucap syukur. Amin. Stop mengeluh. Stop komplain, stop bersungut-sungut. Kalau sampai hari ini doamu belum dijawab Tuhan, it's okay. Bukan berarti belum dijawab Tuhan tidak dijawab kan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau belum engkau lihat doa yang ada di hadapan engkau doakan, engkau belum lihat terjadi realitanya, bukan berarti doamu tidak dijawab Tuhan. Tapi terkadang Tuhan sengaja menguji, menuntun kita, membawa kita untuk lebih percaya kepadanya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa yang Allah berikan. Bahwa kita menyadari apapun juga yang kita doakan sudah kita terima. Itu yang akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki Allah apa? Mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau supaya kita, dalam kita mengiring Tuhan, Tuhan saya hanya bisa mengucap syukur. Ketika Yesus mengucap syukur mengenadakan roti, 5 roti 2 ikan ke atas, maka yang terjadi 5.000 orang bisa makan sampai kenyang, bahkan bersisa 12 bakul. Iya kan? Ketika Rasul Paulus ditangkap bersama dengan Silas dalam penjara, mereka mengucap syukur, maka ada kuasa dalam penjara, terjadi pelepasan, terjadi jiwa-jiwa dimenangkan. Ada kuasa di balik pengucapan syukur. Hari ini saya mau ingatkan setiap kita, yuk sama-sama kita melatih diri kita untuk hidup dalam pengucapan syukur. Kenapa? Karena bersyukur ada kuasa. Amin saudara. Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus terhadap hidup saudara dan saya loh. Kalau kita melakukan pengucapan syukur, berarti kita melakukan kehendak Allah. Dan orang yang melakukan kehendak Allah, kepadanya akan diberikan kekuatan, kepadanya diberikan penghiburan, kepadanya diberikan pengharapan. Sehingga akhirnya hidup kita, apapun yang terjadi, kita cuma bilang Tuhan terima kasih. Kita difitnah, kita cuma bilang Tuhan terima kasih. Loh, mungkin sebagian saudara bilang, pendeta kita difitnah, kita dirugikan, usaha kita dibikin bangkrut. Masa kita mengucap syukur? Tahukah saudara bahwa Tuhan bisa pakai juga rancangan orang jahat dalam hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kemuliaan? Roma 8 ayat 28. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Tugas kita stop mengeluh, stop komplain. Tugas kita jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tugas kita cuma satu, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, kita mau mengeluh, mau komplain hanya akan menyusahkan hidup kita. Kita mau cari-cari siapa yang salah, kita mau cari-cari orang sebagai korban kambing hitam, nggak ada gunanya juga buat kita. Toh lebih baik kita mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur yang pertama hidup jadi tenang saudara. Yang kedua dengan mengucap syukur hati pun jadi gembira, dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang ketiga dengan mengucap syukur kita kembali memuliakan Allah kita, sehingga akhirnya hidup kita berjalan dalam kuasa demi kuasa, kemuliaan lepas kemuliaan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kepada kita telah diberikan kuasa. Kita mau sama-sama memproklamirkan, kita sama-sama mau memperkatakan bahwa saya tidak lagi mau hidup dijajah. Amin. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kuasa. Kita tidak mau dijajah dengan ketakutan. Kita tidak mau dijajah dengan kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan yang tidak jelas juntrungannya. Kita tidak mau dijajah lagi dengan berbuat dosa. Karena kita percaya kita sudah dimerdekakan dari dosa. Karena itu hiduplah untuk kebenaran. Karena itu hiduplah dalam kuasa. Dan ketika kita hidup dalam kuasa, kita akan melihat hari-hari kehidupan kita akan dipenuhi dengan kasih karunia. Demi kasih karunia Tuhan Yesus. Dan dikasih dalam Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah ini tetap tinggal dalam hati kita sebagai orang-orang yang telah dipilih. Orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan, dan orang-orang yang telah diberikan kuasa. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kita layak menerima apa yang dijanjikan kepada kita oleh Tuhan. Yang kedua, kita diberikan kuasa untuk bersaksi, menginjil, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk dipakai Tuhan. Dan yang ketiga, kita diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita diberikan kuasa untuk memerang kekuatan-kekuatan musuh yang ada di dunia ini. Karena kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu saya ajak setiap kita semua mulai hari ini. Apapun yang terjadi, stop khawatir, stop cemas, stop bimbang. Belajar untuk hidup dalam kuasa. Mengertilah bahwa Tuhan sudah berjanji. Dan apa yang Dia janjikan dalam firman-Nya, pasti Dia akan genapi. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami mengerti. Kami diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga kami layak untuk menerima apa yang Bapa janjikan dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami mengerti bahwa kami diberikan kuasa untuk dipakai Tuhan. Untuk membawa kabar sukacita, untuk menginjil. Sehingga melalui hidup kami nama Bapa dipermuliakan. Melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kami juga mengerti kami diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kami. Karena itu ya Bapa yang baik, biar firman termaterai dalam hati kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan kepada umat Tuhan. Sehingga setiap kami tidak lagi takut, tidak lagi tinggal dalam kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan dengan apa yang kami lihat hari-hari ini. Karena kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami disertai Tuhan. Hidup kami ditolong Tuhan. Hidup kami dibela Tuhan. Karena itu ya Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami selalu bahwa kepada kami telah diberikan kuasa. Dan biarlah kami hidup dalam kuasa. Baik kuasa pengucapan syukur maupun hidup dalam kuasa untuk melakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa kepada kita diberikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa dari sorga. Amin. Kita diselamatkan. Karena kita diselamatkan, diberikan kepercayaan untuk kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sementara kita menjadi berkat, Tuhan karuniakan kepada kita kuasa
untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau memberkati pekerjaan Tuhan. Tidak ada kantong-kantong persembahan yang diedarkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa memberikan persembahan dengan sukacita. Kita memberikan persembahan dengan tidak paksa, namun kita memberikan persembahan karena kita mengerti kita hidup dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami saat ini sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kami akan memberi persembahan. Kami memberi karena kami mengerti kami tidak mau datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Kami datang membawa berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami untuk kami berkati pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Bahkan hamba-hamba Tuhan boleh terpelihara dalam anugerah Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan memberkati juga setiap umat Tuhan, mereka yang menabur dengan sukacita, mereka yang memberkati pekerjaan Tuhan, baik mereka melalui persembahan-persembahan khusus, persembahan umum maupun persembahan persepuluhan yang ada. Berkat Tuhanlah yang menopang dan memelihara hidup mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Langkah mereka dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil persembahan Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening gereja. Saya sedikit memberikan informasi buat setiap kita. Ada ibadah-ibadah tengah minggu yang kita adakan setiap hari. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita ada ibadah doa pagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara yang rindu bergabung, ada dua cara. Yang pertama melalui Facebook saya, Glenn Latuheru, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti itu jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Atau cara kedua melalui Zoom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan link Zoom biasanya saya bagikan kepada umat Tuhan yang memang meminta atau mau, atau secara umum saya bagikan juga di Facebook saya, sehingga umat Tuhan bisa melihatnya dan bisa turut bergabung. Tinggal dipilih, baik yang biasa mengikuti ibadah di tengah-tengah minggu lewat Zoom, atau biasa mengikuti via Facebook gitu, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap pagi juga saya membagikan renungan singkat di akun channel YouTube saya, Glenn Latuheru. Program saya ini saya beri nama Bible and Coffee. Kenapa Bible and Coffee? Jadi kita terlebih dahulu mencari kebenaran serta kerajaan Allah terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ngopi-ngopi, baru kita mencari hal-hal duniawi, sehingga akhirnya kita mendahulukan Tuhan. Dan kita percaya orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka segalanya akan ditambahkan apa yang baik. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali berdoa untuk menerima doa berkat bersama-sama. Kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih dalam anugerah-Mu kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tak lupa hari ini juga kami berdoa sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, bahkan kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga kalau kami lihat keadaan COVID hari-hari, pandemik hari-hari ini, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa dan kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga COVID ini boleh berlalu dari kota dan bangsa kami. Ya Bapa, kami percaya Tuhan sanggup. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu kami berdoa berkat-Mu ada atas pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri-Menteri yang ada, Ibu Menteri yang ada, bahkan setiap mereka, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Bahkan kami berdoa juga buat setiap mereka yang menjaga keamanan sebagai garda terdepan, baik TNI, Polri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri. Kami juga ucapkan berkat buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN, bahkan KPK yang ada dalam nama Yesus. Kami berdoa buat dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, bahkan volunteer yang ada khusus menangani COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar berkat-Mu ada atas mereka. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka, sehingga pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus yang adanya di PPKM, saat-saat PPKM ini kami berdoa, biar umat Tuhan terpelihara dalam anugerah Tuhan. Mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan tolong setiap mereka di dalam nama Yesus. Sama juga berdoa kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan.
Tuhan pulihkan dalam anugerah Tuhan, mereka menerima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya ya Bapak, kami berdoa menyerahkan gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri Bu Renda dan anak-anak yang ada, anak menantu cucu yang ada, kami bawa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati dengan kesehatan, sukacita, kekuatan, bahkan pengembalaan yang Allah percayakan dibawanya dalam masuk dalam rencana agung Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami mengucapkan berkat buat setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan berjalan ini, di sepanjang minggu berjalan ini. Kami berdoa juga kalau ada yang ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, berkat Tuhan yang menopang dan memelihara kehidupan mereka, panjang umur serta sehat selalu, kuat dalam Tuhan. Tuhan tambahkan dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami umat Tuhan dan siap menerima berkat yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu umat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, akan terjatuh tanpa seizinmu. God.